setiap bisnis memang ya dibutuhkan kolaborasi. Betul. Karena di kolaborasi itu kita akhirnya dapat masukan-masukan yang mungkin nggak kita dapat gitu. Kerja juga bisa lebih ringan dan hasil menjadi lebih maksimal. Saya tidak mengintervensi karena media memang harus independen gitu, tapi mengarahkan gitu karena kan berdiskusi ya itu agak anomali ya dengan yang tadi saya bilang orang masih suka membaca, tapi memang di sisi lain orang Indonesia ini memang suka suatu hal yang cepat-cepat ya. Halo Mbak, terima kasih. Hai, hari ini Orator lagi janjian sama foundernya Diskursus Network. Dan sekarang kita lagi ada di buildingnya, di office-nya. Kita akan keliling karena di office ini banyak sekali section-section yang menarik. Yuk. Diskursus Net sudah mendapat satu penghargaan dari YouTube. Orator akan menuju ke situ tuh. Insya Allah ya. Hai Mbak. Hai Mbak, Anda baik. Thank you for coming. Aku yang terima kasih banget udah bisa diterima di sini dan aku amazed sama buku-bukunya banyak banget. Ini koleksi pribadi? Ini sebagian sih. Sebetulnya sebagian koleksi dari suami. Suami emang kolektor buku. Jadi kalau kemudian ada beberapa toko buku yang tutup, jadi kayak automatically gitu kontak ke dia dan dia beli gitu dan cukup banyak. Akhirnya udah kita bikin toko buku. Oh, jadi gitu. ini bebas untuk umum? Bebas untuk umum. Ini toko buku bukan cuma perpustakaan, tapi fungsinya juga perpustakaan. Oh. Jadi mostly sebagian ya toko buku-buku bekas. Sebagian akhirnya kita kembangkan juga. Buku bekasnya kita kembangkan juga, tapi sebagian akhirnya banyak konsinyasi dengan toko-toko buku, misalnya Gramedia, terus penerbitan Mizan, Obor dan lain sebagainya. Ini offline-nya di sini di Diskursus Office di Pejaten. Kita juga ada online store-nya juga. Oh, kayaknya kita perlu lihat-lihat. Boleh, silakan. Jadi yang tadi seperti yang saya bilang, buku-buku bekas ini termasuk juga yang konsinyasi kita dengan Gramet, dengan Mizan dan yang lain sebagainya itu selain bisa dinikmati di sini, dibeli di sini juga, kita juga ada online store-nya di marketplace gitu, beberapa marketplace semuanya kayaknya ada deh. Sama kita juga pengembangan website. Gitu. Di website juga bisa. Ini gitu. ada di bawah bendera revolusi. Iya. Ada yang bahasa Belanda nih. Netherlands ya. Suka buku juga? Suka buku. Ya, tapi tidak punya yang seperti ini. Iya. Ini ruangan apa, Mbak? Nah, ini jadi kita emang bikin hub ya di Diskursus Office ini. Namanya Diskursus Office ya. Di sini ada beberapa office gitu. Antara lain digital media kami, Diskursus Network itu. Jadi itu adalah digital media sudah terverify Dewan Pers sejak 2023. Jadi kita bergerak di online media, lalu terus kemudian ada podcast gitu, ada di beberapa media sosial termasuk YouTube dan juga sebagai konsultan media. Begitu. Jadi banyak banget. Ini belum aku masuk ke yang lain nih, belum notarisnya, belum yang lainnya ya. Tapi aku masih mau keliling. Boleh. Karena ini kulihat banyak banget ruangan. Iya. Kalau ini multifunction. Ini juga bisa jadi orang boleh duduk ngopi, boleh duduk baca-baca di sini. Boleh. Jadi bagian dari Diskursus Office itu dan Diskursus Network and Ecosystem itu ada bukuku. Bukuku.story kita jadi toko bukunya namanya bukuku.story. Seperti itu. Nah, bukuku.story itu bukan hanya toko buku namun juga kita penerbitan dan kita jadi mempertemukan antara penerbit, lalu kemudian author gitu kan. Dan di sini juga bisa dijadikan tempat-tempat diskusi. Gitu. Ini media kolaborasi masa depan.
Kayaknya Yes. kehadiran orator hari ini cocok nih sama tagline-nya, media kolaborasi masa depan. Kita collab Oh kan? iya. Memang sekarang bisnis nggak bisa ya kalau nggak collab, kita Iya. berdiri sendiri itu akan tertinggal jauh gitu ya. Betul, iya. Dan apa namanya di era sekarang efisiensi dan kerja cerdas itu menjadi ya tagline utama setiap bisnis. Memang ya dibutuhkan kolaborasi. Betul. Karena di kolaborasi itu kita akhirnya dapat apa ya masukan-masukan yang mungkin nggak kita dapat gitu. Iya, Kerja iya, juga bisa betul. lebih ringan dan Betul. hasil menjadi lebih maksimal. Yes. Kayak gitu Mbak. Kita ada penerbitan juga. Oke. Ya DNA itu kan nama penerbitannya. Nah ini kita in frame juga nggak apa-apa sih, nggak usah kaku-kaku. Ini adalah pamfletnya. Mas Roa. Mas Roa. Ya, Udah kenal ya tadi ya. Iya. Jadi ya karena latar belakang saya di dunia televisi, jadi yang membantu di Diskursus Network ini, tim saya adalah ya dulu dari TV-TV teman. gitu, Oke. dari tempat lama, dari tetangganya tempat lama dan lain Oke. sebagainya. Begitu, dan Oh. yang menggawangi salah satunya adalah Mas Roa gitu. Karena aku tadi udah nggak banyak ngobrol sama Mas Roa, Iya, udah iya, dapat iya. cerita-cerita kata Mas Roa kalau mau lebih dalam sama the founder. Gitu ya. Iya. Nah, Oke. nah iya ini buku yang kita terbitkan. Oh, ini Gitu. ada anti klimaks mimpi 7 terpinya kasus 5 Vina Cirebon. Vina Cirebon. Oh, ini belakangan hypes lagi ya. Iya, Ini rame ya, lagi rame ya. lagi. Ada beberapa novum yang kemudian Iya. ditemukan. Dan waktu itu salah satu podcast kita, ada yang namanya Bang X Napi, nanti kita bisa ke situ Iya. ya. Itu memang leading di situ ya Mas Roa gitu. Jadi dari situ akhirnya salah satu timnya Mas Roa ini bikin tulisan mengenai Vina ini. Vina ini. Oke. Jalanin investigasi Vina, lalu kami terbitkan juga Oke. gitu. Dan ini salah satu juga buku yang lain yang kita terbitkan, masih ada beberapa. Muda tapi ini, beda. Itu biasa. iya, nah biasanya kami itu setelah diterbitkan di kami, nanti kemudian didiskusikan di sini. Jadi Bedah ini tempat buku. diskusi, bedah buku gitu ya. Mengundang beberapa komunitas gitu kan. Terus kemudian kita tayangkan juga di kanal kita. Oke. Itu salah satu service kita sih. Ini bawa pulang apa? Boleh dong. Ini bukan gimmick, silakan bawa pulang. Thank you, beneran. Oke, Mas. Oke. Kita boleh ini penasaran banget. Ini kayak ada jeruji-jeruji. Itu dia ya. Ini sesuai dengan anunya ya. Temanya ya. Tema programnya kan Bang X Napi ya. Yes. Oh, ini saya lihat banyak-banyak nih. Udah banyak episode ya. Oke. Ya ini kita mulai juga dari 2023 Iya. gitu. Jadi Untuk ini kan 2023 ke sekarang dengan 300.000 subscriber sekarang ya 360-an. 362 Iya, ribu ya. luar biasa ya. Dan karena ini media ya, rasanya agak sulit. Karena kan kebanyakan podcast itu person ya, Iya. mengikat di person gitu kan. Bukan media, tapi memang kita membangunnya as a media gitu, yang disupport oleh konsultan media gitu kan. Ini siapa sih yang punya ide ini? Siapa ya? Hebat Mbak. Padahal latar belakangnya kan notaris ya, dari kenotariatan kan. Iya, ya. iya. Tapi Tapi kan memang saya ada sebelumnya jurnalis. wartawan kan, Iya, belasan tahun jurnalis. sebelumnya saya wartawan. Jadi nggak bisa putus Iya, ya, nggak bisa iya, pisah iya, ya, udah bisa dibilang menyatu. gitu ya. Oke, jadi ini ada lagi ya. Nah ini salah satu podcast kita. Nah itu tadi karena konsepnya memang media gitu kan. Kita nggak bisa dong di media cuma punya satu program kan. Iya. Gitu kan. Kita kasih opsi kalau di TV itu dari mulai pagi sampai prime time gitu kan. Tapi kalau di YouTube kan on demand ya sekarang. Oke. Jadi kita kasih beberapa opsi. Paling tidak di podcast atau di playlist kita itu ada 5 ya. Program kita ada Open Minded, itu High Politik and Hukum gitu kan. Lalu kemudian ini ada Bang X Napi. Bang X Napi ini lebih ke ya persoalan hukum jalanan lah ya. Oke, Gitu. iya. Seperti itu. Lalu kenapa ada X-nya ya? Karena kita semua ini kita daftarkan di HAKI dan kita nggak mau ada bersinggungan gesekan ya. dengan yang Iya, lain. Oke. bersinggungan dengan yang lain. Lalu ada Mimbar Bebas, lalu ada beberapa program yang hostnya pemret DN pada saat itu. Pemret DN kan beberapa kali berganti gitu. Jadi itu seperti editorial kita ya, gitu kan. Pemret itu adalah perwujudan dari newsroomnya dan arah kebijakan dari media itu ya dari pemretnya itu. Iya. Nanti pemret bicara apa, nah mengenai isu apa dan mengundang narasumber siapa itu ada juga programnya. Tuh pengen aku tanyakan tuh proses pengundangan narasumber dan sebagainya. Tapi belum ke situ, boleh geser lagi? Oh boleh. Ya, kayaknya ini the final room. Iya.
biasanya kan aku duduk di ruanganku sendiri tuh, di ruang orator dengan dengan narasumber. Hari ini duduk di ruangnya Diskursus ya, tapi menjadi host ya, oke. bersama dengan foundernya Diskursus ya. Mbak Fesi, kita nih dari tadi udah keliling kan, udah tahu. Terus kemudian jadi awalnya kan cuma 1 podcast, kemudian jadi berkembang 3. Itu kenapa? Apa target marketnya berbeda atau melihat potensi podcast ini, wah bagus banget atau gimana, Mbak? Ya itu tadi karena tadi juga saya sampaikan bahwa media itu ya kita kasih opsi dong ya, gitu kan. Bahkan bukan cuma podcast yang serius gitu ya, tapi lebih kepada ya seperti televisi gitu ya, semuanya kita sajikan in one plate gitu ya. Tinggal nanti audiens memilih gitu. Jadi di situ akhirnya kita punya podcast yang ya karena basicnya yang ada di tim DN ini kebanyakan mantan wartawan ya, kita nggak bisa sebutin mantan wartawan ya, dan mereka masih wartawan sih gitu kan. Saya aja yang sudah bukan wartawan, saya merasa wartawan harus tetap gitu kan. Itu jadi ya kita kasih pilihan-pilihan, kalau mau kita bicara soal hukum, politik gitu ada di Open Minded gitu kan. Kalau mau bicara soal kriminal ada di Bang Eksnapi. Dan bicara soal hal-hal kita 2026 ini masuk juga ke perfilman seperti itu gitu. Mas ada beberapa program yang lain gitu. Yang paling menarik bagi publik apa? Itu dia ya, enggak, Bang Eksnapi justru yang banyak viewersnya lebih banyak bisa kita gain dengan lebih mudah, sponsor juga banyak yang masuk di situ. Karena apa? Kontennya bagaimana? Kontennya informatif atau? Bukan, lebih kepada kriminalitas ya, gitu, lebih kepada hukum jalanan, apa yang terjadi di masyarakat, itu kan lebih, kalau orang bicara high politics seperti itu kan ya, orang juga kadang bosen gitu kan, 5 tahun sekali gitu, lebih ke talking news gitu kan. Padahal itu bukan yang pertama ya? Yang pertama, podcast yang pertama? Sebenarnya kita bikin semuanya at the same time sih. Barengan gitu. Dengan dulu host yang berbeda-beda juga. Sampai sekarang sih hostnya yang berbeda-beda. Apa nggak repot tuh host berbeda-beda nyarinya? Ini agak masuk ke redaksi nih. Gimana itu nyari hostnya yang berbeda-beda itu? Terus terang awal saya cari host, saya memang cari host sendiri gitu kan. Saya cari orang-orang yang saya look up gitu ya, dari dunia saya dulu. Saya belasan tahun kan wartawan Mbak ya. Gitu, senior saya, terus kemudian orang-orang yang dulu famous, karena saya juga waktu itu saya desain Open Minded itu saya ingin kembalikan memori para politisi zaman dulu yang mungkin masih menjadi aktivis di zaman tahun 98 dan lain sebagainya yang sempat diwawancara oleh host-host pada saat itu saya kembalikan lagi di Open Minded. Jadi salah satu host yang kita terima kasih banyak sekali sama yang sempat bergabung cukup lama dengan kita, Mbak Yasmin Muntas, itu betul-betul bisa mengangkat marwah dari Open Minded. Dan kemudian langsung dilanjutkan oleh senior-senior saya yang lain. Ada Mas Kabul, dulu di Metro TV, lalu terus kemudian sekarang Rahman Makmun, itu eksprot saya dulu di Antv, saya di beberapa TV pindah-pindah gitu kan. Mas Rahman Makmun ini dulu sempat jadi komisioner KIP, gitu. Lalu kemudian ada Mas Insan Sadono, dia adalah co-host Bang Eksnapi, dan kita temukan talenta yang amazing yang juga bisa mengangkat Bang Eksnapi itu sendiri, namanya Mas Reza Indragiri. Itu juga kami sangat terbantu. Pernah jadi narasumber kami itu. Gitu ya. Gitu. Orang jadi YouTube lover lah ya gitu kan. Gitu. Oh, jadi untuk host Mbak turun tangan sendiri ya untuk itu. Untuk ya sebenarnya merekomendasikan. Tapi saya ini percaya, apakah maksudnya hostnya itu berganti-ganti atau kontraknya bagaimana? Ya kontraknya kadang-kadang ada yang kita fleksibel aja sih. Ada kontrak pasti ya, antara 6 bulan atau 1 tahun. Tapi karena memang hubungan kita selalu bagus ya, sometimes ada yang terus kemudian ada kesibukan di luar gitu, terus kemudian akhirnya ya sudah kita pakai yang ini fleksibel, karena memang teman-teman sendiri. Ada beberapa teman-teman saya juga yang come and go lah ya, seperti itu. Gitu. Mbak kan sudah artinya seorang founder, kemudian tidak lagi terlibat langsung ke hal teknis ya, tetapi dalam memilih host masih juga. Kemudian narasumber, apakah Mbak juga ikut-ikut masih memantau atau sudah memasrahkan kepada tim? Rapat redaksi yang seminggu sekali untuk proyeksi saya ikut.
saya usahakan selalu ikut kayak gitu kan. Di sela-sela kesibukan yang lain ya. Iya, ya insya Allah sih masih bisa lah gitu kan. Jadi kan kita rapat itu proyeksi Senin, lalu kemudian menuju ke proyeksi itu hari Jumat gitu. Tapi mereka nggak rapat setiap hari kayak gitu kan. Dan saya dapat reportnya gitu. Tapi insya Allah saya tidak mengintervensi karena media memang harus independen gitu, tapi mengarahkan gitu karena kan berdiskusi saya sama founder yang lain gitu. Ini di bawah PT ya, jadi bukan perseorangan. Itu kan kita juga punya knowledge ya di luar gitu kan, yang kita bisa kasih arahan-arahan begitu. Cuma independensi redaksi terjaga karena ya terus terang yang ada di newsroomnya Diskursus Network ini adalah wartawan-wartawan dari berbagai macam televisi, dari media cetak juga gitu ya. Jadi memang ya apa namanya? Jadi nalurinya udah dapat. News judgment mereka itu saya percaya gitu. Tapi bahwa kita kasih ya sedikit knowledge dari kami founder itu ya memang perlu harus gitu ya. Oke, Mbak. Kita juga tahu nih ini agak keluar dari diskursus dulu ya. Ntar kita balik lagi ke sini Orator punya sedikit perbedaan dengan diskursus ya. Artinya kita diskursus punya banyak banget target marketnya dengan sendiri-sendiri. Kalau kami masih masih fokus ke beberapa hal yang umum dan khusus gitu. Nah, tapi ini agak lain nih, agak beda dikit. Mau tanya tentang Mbak sebagai seorang notaris, ya. Lompat-lompat ya. Do you enjoy being seorang notaris sekarang? Ya, insya Allah Mbak. Saya jadi notaris sejak 2011, PPAT 2013. Sebelumnya saya selama 9 tahun berarti ya. Sejak 2002 saya wartawan. Awalnya di RCTI, lalu kemudian di Antv, yang paling lama di Metro TV. Berapa sekarang berarti notaris sudah berapa tahun? Dari 2011, SK saya 2011, tapi saya mulai start itu di 2013. Sampai 13 tahun ya. Iya. 13 tahun berarti sudah lebih lama dari menjadi seorang jurnalis. Iya, ternyata seperti itu ya. Kemudian sekarang lagi sekolah juga ya. Mbak, kalau mumpung bicara sama notaris nih, Mbak kan pasti menguasai pertanahan tuh dan sebagainya. Banyak sekali masyarakat yang ingin mendapat edukasi tentang e-sertifikat. Katanya sekarang itu kan apa betul sertifikat paper itu nggak berlaku lagi dan sebagainya. Bagi dong dikit dong Mbak. Oke. Jadi kita mesti acungin jempol ya sama Kementerian ATR BPN ya, sejak zamannya Pak Sofyan Jalil 2016-2017 itu sudah mulai digagas dan mulai dilaksanakan. Pada saat itu juga ada yang apa namanya yang sertifikat di pensertifikatan secara massal, PTSL begitu ya. Itu mulailah era digitalisasi awal pertanahan di Indonesia. Sebenarnya kan di Indonesia ini dulunya itu tanah-tanah itu dipetakan dan buku tanah itu adanya di setiap kantor pertanahan gitu atau kantah di setiap kabupaten kota. Itu induknya gitu, itu marwahnya di situ. Gitu. Lalu bukan di Kanwil dan bukan di pusat begitu. Tapi terus kemudian sejak 2014-2016 itu mulai bagaimana ini caranya supaya bisa terdigitalisasi begitu. Karena apa? Dan itu diawali dengan pemetaan secara komprehensif begitu. Setiap tanah di Indonesia itu dipetakan dan akhir dari pemetaan itu kalau saya nggak salah insya Allah di 2028. Tidak ada satupun tanah di Indonesia, kita nggak bicara kota besar ya, kalau kota besar ini kan tanah paling besar 4.000 meter segala macam, tapi ini kan ribuan hektar dan lain sebagainya yang targetnya itu tidak tumpang tindih. Kan masalah konflik itu terjadi ketika ada tumpang tindih gitu kepemilikan. Seperti dari kemarin awalnya, kasusnya Pak JK itu tumpang tindih seperti itu ya, dan masih banyak yang lain gitu. Dan juga dari tanah adat, lalu kemudian dikuasain PT, tapi ternyata ini tanah nenek moyangnya dan lain sebagainya. Karena itu semua masih manual. Karena itu semua masih juga belum tersertifikasi dengan sempurna. Undang-Undang Pokok Agraria kita 5 tahun 1960 itu adalah cikal bakal kan pertanahan lah di Indonesia istilahnya seperti itu. Walaupun kemudian diturunkannya baru begitu lama kemudian melalui PP 24 tahun 1997 begitu. Tapi itu semua masih manual. Itu yang mengakibatkan
sering kali juga kita nggak bicara person per person ya. Kalau Pak JK itu ngasih person atau mungkin PT ya. Tapi antar instansi pun itu saling mengklaim, oh ya ini tanah miliknya instansi ini. Waduh. Atau terus kemudian iupnya dipegang ini, lalu kemudian ternyata sebelumnya tanahnya itu dikuasai oleh kementerian ini. Gitu kan, ada beberapa juga kasus di Setnek juga seperti itu dan lain sebagainya. Dan di kementerian yang lain. Nah harapannya dengan sudah terpetakan ulang semuanya di 2028 tersebut ya semua konflik itu, ya konflik di dunia ini nggak mungkin lah ya nggak ada. Tapi bisa di-tracing. Bisa di-tracing seperti itu ya. Dan dengan menteri siapapun di ATR BPN ini progresnya itu jelas gitu kan. Dimulai dari yang namanya hak tanggungan elektronik di tahun 2017 atau 2018. Jadi kalau kemudian perusahaan itu misalnya diberi pinjaman ya oleh perbankan atau lembaga finance yang lainnya kan pasti ada yang dijaminkan dan itu diikat dalam sebuah aturan hukum Undang-Undang 4 tahun 96 itu namanya Undang-Undang Hak Tanggungan gitu. Nah itu hak tanggungan itu dulu juga dalam bentuknya sertifikat hijau kayak sertifikat, tapi terus kemudian sekarang dari tahun itu udah dielektronikan. Lalu berangsur juga, lalu berangsur kemudian nanti sampai sekarang sertifikat sudah elektronik juga gitu. Kalau yang masih pegang paper, disarankan kalau untuk diikan atau? Disarankan untuk diikan, tapi paling tidak pada kalau belum mau kan nanti suatu saat dia juga akan ada transaksi ya. Ketika transaksi peralihan misalnya jual beli atau kemudian dia atau perusahaan itu jaminkan tanah dan bangunan ini kepada perbankan itu pasti akan beralih menjadi e-sertifikat. Dan menurut saya jangan juga terlampau khawatir gitu. Karena publik khawatir banget karena kadang-kadang informasinya simpang siur. Jadi ini mungkin bisa jadi penting banget buat masyarakat. Jangan khawatir jangan khawatir karena bisa di tracing, bisa di trace gitu ke belakang dan juga masih paper kok. Gitu kan, tapi papernya sudah bukan satu bundle paper. Kemungkinan nantinya juga ada barcode dan lain sebagainya. Tapi dengan digitalisasi pertanahan di setiap kantor pertanahan di ATR BPN itu semuanya itu peralihan hak, pembebanan hak tanggungan, lalu kemudian ada pelepasan hak, permohonan hak baru dan lain sebagainya sudah tercatat. Mungkin memang kadang sistemnya error gitu kan, menyebabkan kemudian proses-proses itu menjadi lama. Tapi saya hakul yakin karena saya kan juga pemegang kuasa kan, seringkali pemegang kuasa ya dari klien gitu dan juga mitra kami ATR BPN itu selalu melakukan pembenahan atas itu. Dan sampai sekarang pun juga yang namanya e-sertifikat itu masih dalam bentuk paper. Jadi tenang aja gitu kan. Ini menenangkan nih ya. Iya dong. Karena yang ngomong ini kan Sekretaris Jenderal Sekretaris Umum. Sekretaris Umum ya. Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi artinya terkonfirmasi. Insya Allah kemudian satu lagi sebelum beralih lagi ke diskursus. Isu yang sudah banyak dijawab, tapi kalau Sekretaris Umum IPAT yang menjawab jadi lebih sahih. Itu bahwa tanah-tanah nganggur itu diam-diam nanti dikuasai pemerintah Enggak. Bukan seperti itu sih ya. Ini juga masih dalam rangka bahwa ya gini, tanah di Indonesia itu belongs-nya kan bukan milik, tapi penguasaan. Semua tanah itu milik negara. Tapi terus kemudian tanah itu diberikan oleh negara untuk kemudian dikuasai atau dipergunakan oleh orang, oleh badan hukum. Tapi namanya sertifikat hak milik. Nah, itu dia. Bahkan sertifikat hak milik itu tetap tanah negara, tapi kemudian dikuasai oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai otoritas menguasai sertifikat hak milik itu sangat jarang sekali, tanpa batas kalau SHM, tanpa batas waktu. Berbeda dengan SHGB, sertifikat hak guna bangunan, SHGU, seperti itu ada batas waktunya, antara 25 sampai 30 tahun. Ada juga yang hanya pengelolaan, begitu, HPL dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu sebenarnya tanah negara gitu. Ini kalau menurut saya ya, saya berusaha selalu melihat semua peristiwa termasuk statement dari pejabat itu dari sisi positif ya. Itu adalah warning awal lah dari pejabat itu. Kalau sudah diberikan hak ya, bukan tanahnya, oleh negara itu pergunakan sebaik mungkin gitu loh. Gitu. Jangan kemudian ya ini kalau kita geser lagi ya, misalnya udah dulu ada dikasih iup dan lain sebagainya gitu, tapi nggak dipakai,
kemudian nanti di enclave malah bicara macam-macam. Itu sih menurut saya poinnya gitu. Jadi kalau memang sudah diberikan, ya dipergunakan sesuai dengan hak yang diberikan. Begitu. Kalau kemudian diberikan sebagai usaha gitu kan, perkebunan dan lain sebagainya, pakai dong gitu kan. Kalaupun tidak dipakai seluruhnya, pakai yang bisa, yang ada, sisanya dikembalikan dong ke negara. Supaya negara juga bisa mengalokasikan kepada pihak yang lain gitu. Jadi yang namanya pemerataan, kesejahteraan, keadilan itu terwujud. Kalau saya sih melihatnya, tapi tidak langsung caplok kan, tidak langsung caplok kan, tentu ada pemberitahuan, ada peringatan dan sebagainya. Iya pastilah, harusnya seperti itu. Mbak, ini kita kembali lagi ke diskursus ya. Dalam jangka waktu baru ada 2023, dan dalam jangka waktu tidak lama sudah mencapai sekian banyak subscribers ya. Ada target berikutnya nggak? Apa Mbak sudah cukup happy dengan keadaan sekarang? Sebagai seorang founder biasanya dia punya keinginan lebih dan lebih. Kira-kira Mbak Fesi sudah sampai di tahap apa? Kalau saya memulai segala sesuatu termasuk usaha itu harapannya selalu ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang berjenjang ya. Kita nggak bisa ya langsung minta kebermanfaatan yang luas banget kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya diskursus ini sejak 2023 dan sebelumnya let's say 1 tahun sebelumnya itu kebermanfaatan itu insya Allah sudah ada ya. Paling tidak kepada tim-tim kami yang ada di DN, lalu terus kemudian dengan media itu kan punya fungsi sosial ya. Actually media adalah punya fungsinya itu lebih kepada fungsi sosial ya gitu kan. Memberitahukan informasi dan lain sebagainya yang bisa membuat clearance. Apalagi dalam era yang sekarang ada banyak berita bohong, doxing dan lain sebagainya, itu kita coba berusaha untuk memberitakan yang benar sebenar-benarnya. Nah, insya Allah itu sudah semakin lama semakin terwujud gitu kan. Nah, terus kemudian kebermanfaatan apa lagi nih gitu, yaitu tadi kemudian ada bukuku, lalu kemudian kita juga karena di sini yatimnya. Bukuku apa? Bukuku tadi yang itu apa tuh? Boleh diceritakan lagi? Oh lagi ya. Itu kan toko buku ya. Toko buku digital dan juga ada offline-nya. Offline-nya di sini, kemudian online-nya di bukuku itu. Online-nya juga namanya bukuku actually. Bukuku.story itu ada di website, di media sosial, di beberapa e-commerce seperti itu kan. Kita agak happy ya begitu kita datang ke sini, kemudian kita melihat banyak buku dan ceritanya banyak pengunjung yang dari generasi sekarang ya. Gen Z itu ya berarti kan artinya keinginan literasi sudah mulai hidup lagi ya. Sementara sekian lama kan orang bilang kita minim literasi dan sebagainya. Nah, Mbak sebagai pemilik ini melihat bahwa gairah membaca buku hidup lagi atau bagaimana? Kalau dilihat dari laporan penjualan sih, alhamdulillah iya ya, gitu kan ya. Terbaca nggak pembelinya itu boomers, millennials atau terbaca tidak? Kalau untuk di marketplace sepertinya tidak bisa atau belum kita ada fitur untuk ini transaksi usia berapa gitu enggak gitu. Cuman selain menjual buku, kita kan menerbitkan buku juga. Dalam penerbitan buku itu biasanya kita gandengkan juga dengan adanya podcast atau diskusi mengenai buku tertentu seperti itu. Nah, itu biasanya dihandle sama komunitas gitu. Nah, tergantung tuh Mbak. Komunitas misalnya kemarin itu yang paling baru itu adalah trauma healing. Gitu. Itu kebanyakan Gen Z ya. Memang mental issue itu jadi miliknya mereka kayaknya itu sekarang dia. Ya. Dan dia juga membeli bukunya, ikut dalam diskusinya dan lain sebagainya. Terus di akhir tahun kemarin kita juga ada kolaborasi dengan Mizan, beberapa penulis Mizan ke sini, Trinity, lalu ada satu orang lagi itu Henry Manampiring dan lain sebagainya, buku-bukunya itu ternyata juga bukan hanya menjangkau kaum millennials gitu, ternyata orang-orang sekitar pun juga membaca begitu. Nah, di kita karena kita juga ada kolaborasi dengan toko-toko buku terkenal ya, dan kita jualkan buku-bukunya, konsinyasi dengan kita, itu buku-buku anak juga. Nah, yang ke sini karena ini kan hub ya, ada salonnya, lalu kemudian ada kafenya segala macam. Pengunjung misalnya ada salon anak kecil potong rambut gitu sama ibunya dibeliin buku. Dan ternyata itu juga anak-anak kecil juga orang tuanya masih berminat untuk memberikan
buku kan. bukan gadget saja. Iya, Ya. gitu. Oke, ya berarti banyak banget ya, banyak banget yang bisa didapat dari building ini ya. Iya, Ya, itu jadi tadi ini kata kan kuncinya kebermanfaatan. oh iya, di sana kan ada salon, ada ini, ada itu dan sebagainya, tetapi semuanya bisa jadi menyatu dengan buku Ya, ini. iya, betul, benar juga. Oke, Mbak Fesi, siapa paling menginspirasi Mbak dalam hal-hal seperti ini, dalam jurnalisme ini? Kalau dalam hidup saya ya, Iya. saya itu berusaha semaksimal mungkin taat sama ayah ibu saya. Gitu sebagai manusia gitu kan. Oke. Karena saya yakin dan alhamdulillah mereka berdua masih ada. Saya yakin doa-doa mereka ini yang akan membawa saya selalu seperti ini, begitu Oke. ya. Gitu, tanpa ridhonya mereka I'm nothing gitu kan. Itu. Lalu berikutnya ya yang menginspirasi saya, yang mau support saya tanpa batas ya suami saya. Gitu ya. Dia kasih kebebasan sebebas mungkin gitu ya, sehingga saya bisa terbang gitu. Tidak ada batasan apapun. Suaminya gitu. juga jurnalis atau politisi atau advokat atau apa? Gimana tuh? Sehingga bisa mensupport luar biasa seperti itu. Apakah dari bidang yang sama atau tidak gitu? Enggak. Suami saya politisi, advokat juga, gitu kan. Juga pengajar. Jadi nyambung ya, bisa bicara dengan bahasa yang sama. Iya. Tokoh jurnalis yang dilihat siapa yang paling menginspirasi punya media seperti ini? Siapa ya? Kalau tokoh jurnalis mungkin dalam pengembangan bisnis dan investasi mungkin Warren Buffett. Begitu ya. Pemilik media salah satunya yang saya adore Pak Surya Paloh. Beliau sangat memberi saya inspirasi sekali gitu. Saya juga pernah kerja di salah satu media beliau gitu kan. Di Metro TV, di Metro TV. Dan sikap-sikap beliau ini menurut saya menjadi bukti sedikit orang yang kita bisa kategorikan sebagai seorang negarawan ya, yang masih kita miliki hingga saat ini. Oke, great Mbak. Terima kasih banyak Mbak Fesi. Kita ngobrolnya udah ngalor ngidul nih, tapi banyak manfaatnya. Nanti mudah-mudahan bukan yang terakhir. Iya, welcome ya. Next time Mbak Fesi dong yang main ke kami. Iya, boleh. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita sebelum tutup, boleh nggak ngelihat ruangan lain dari building ini? Ini kan baru first floor, kan ada second floor-nya ya. Kita ke newsroom-nya Diskursus juga Oh ya. iya, newsroom. Ayo Mbak, silakan. Misalnya. Ruangan apa ya? Ini newsroomnya Diskursus Network gitu. Ya tempat redaksi bekerja, Pemret dengan timnya gitu. Ada redaktur pelaksana, ada tim IT juga, lalu kemudian ada editor, meskipun kerjanya di bawah ya, editor, dan ada beberapa content creator. Ini ada beberapa yang tukar libur, karena kita waktu itu kemarin tuh sempat ada Sabtu, ada kerjaan juga, jadi tukar libur gitu. Since I'm not a journalist. Iya. Newsroom itu apa sih? Dapurnya, iya betul. Dapurnya redaksi bekerja, gitu kan. Jadi kan dunia jurnalisme ini dimanapun, saya yakin di seluruh dunia itu kan proletar ya, gitu ya. Kadang nggak ada sekat, selalu tidak ada sekat. Bahkan dengan pucuk tertinggi dari newsroom itu Pemret ya, gitu kan. Seringkali kita sebutnya Mas, Bang, gitu. Jarang kalau yang tua banget baru kita sebutnya Pak, gitu ya. Di sini pun nggak ada sekat. Ini kan memang small medium media ya, small media lah ya, gitu. Jadi Pemret di tempat yang sama, di ruangan yang sama dengan timnya. Oh, gitu. Di sini, Pemret ada di sini Pemret juga? ada di sini juga, walaupun seringkalinya Pemret juga karena ada klien, ada beberapa yang harus dia tangani di bawah tadi di ruangannya Bukuku itu. Di sini ada cukup banyak anak-anak muda, dan juga kita terima magang ya. Sekarang kan pemerintah juga ada kewajiban magang ya. Itu kita ambil dari beberapa universitas yang majornya itu jurnalistik gitu kan. Itu jadi ada sejumlah anak muda yang kemudian menjadi backbone kita
sebagai content creator. Oh. Nah memang karena apa ya, Zaman zapping, ya. karena zaman ya, Iya. kita nggak bisa tuh bikin konten atau bikin produk gitu, output yang terlalu serius, nanti nggak akan kemakan sama Gen Z dan Oke. generasi di bawah-bawahnya gitu. Makanya tadi Bang Napi lebih dari Iya. lebih ringan soalnya Iya, ya, iya. dan informatif. Jadi ini semua ruang bertarung untuk Iya, naskah tadi yang kan keluar ada dan yang bilang sebagainya. war room ya, Oke. begitu. Jadi dengan ruangan seperti ini, ada yang bikin berita, lalu masukin. Nah sekarang kan beda juga sama belasan tahun yang lalu ketika saya jadi wartawan kan, ada camper sendiri gitu kan, ada reporter sendiri. Sekarang teman-teman ini all in one gitu. Jadi dia gather berita sendiri gitu kan, terus dia ambil video sendiri gitu, terus kemudian seringkali diedit sendiri gitu kan, dan itu pun bukan hanya dalam satu platform, misalnya website gitu kan, tapi juga kita kemudian kita variasikan di media sosial kita yang ini gitu ya, yang TikTok berbeda sama yang di Instagram berbeda, kita bikin karusel, kita bikin reels, kita bikin apa segala macam, kita bikin short di YouTube. Kadang-kadang hasil dari podcast kita juga klip-klip gitu dan seterusnya. Clipper sekarang lebih diminati. Iya, Singkat seperti itu ya. Ya itu agak anomali ya dengan yang tadi saya bilang, orang masih suka membaca, tapi memang di sisi lain orang Indonesia ini memang suka suatu hal yang cepat-cepat ya gitu ya. Makanya scroll terus Iya, gitu ya. Oke, gitu. Mbak, thank you. Kita mau kemana lagi? Masih ada apa? Satu lagi ya. Masih ada apa? Kita senang banget bisa keliling-keliling ya. di sini. Masih ada apa gitu kayaknya. Iya, masih ada apa? Ini kita bicara yang syariah itu ya. Oh, ini ya. Oke. Ini kantor notaris. Ini kantor notaris. Ini ruangan kantor notaris tim saya bekerja gitu. Ruangan saya di situ sebagai notaris. Kalau ini tim saya kerja, ada koordinator kantor. Lalu kemudian ada orang teks gitu, ada legal drafter. Mbak sekarang kan lagi ambil doktoral ya? Iya. Tentang apa? Tentang hukum ekonomi syariah. Kenapa kok hukum ekonomi syariah? Nah kebetulan saya tuh punya license notaris syariah, syariah finance gitu. Selain ada notaris OJK dan koperasi juga, saya pegang license-nya. Saya itu berharap mendalami dan memberikan semacam yaitu output berupa disertasi mengenai ekonomi syariah itu, harapannya agak geli juga gitu ya. Indonesia ini masyarakat muslim terbesar, tapi syariah finance-nya kok masih belum terlihat gitu ya. Salah satu bank di era Orde Baru itu mungkin menjadi bank awal syariah di Asia gitu ya, tahun 92. Saya nggak sebutin brand ya. Gitu. Terus kemudian ada beberapa bank yang di tahun 2020 di-mergerkan, 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia, kita sebutkan saja. Tapi geliat ekonomi syariah itu sudah terasa tapi belum booming gitu loh. Nggak seperti Malaysia, bahkan nggak seperti Inggris yang notabene bukan negara berpenduduk muslim besar seperti Inggris? itu. Inggris itu ekonomi syariahnya menjadi salah satu acuan. Bahkan tapi namanya bukan ekonomi syariah, konsepnya syariah. Konsepnya syariah. Konsep syariah itu kan exactly like Indonesian syariah gitu. Iya, gitu. Syariah itu kan istilahnya kalau saya mau menyederhanakan itu tegas dan transparan di awal. Gitu kan. Gitu. Jadi tidak menimbulkan kebingungan, begitu, tidak menimbulkan fluktuasi yang akhirnya menyebabkan salah seorang rugi, tidak atau pihak ya, bukan orang ya gitu ya, para perusahaan pihak, itu rugi melebihi sesuatu yang dia sudah planning di awal. Itu sebetulnya konsep yang bisa diikuti beyond agama apapun. Seperti itu. Nah, dengan saya dalami tidak hanya praktek, kan kalau praktek tanda tangan segala macam akte itu udah dengan berjalannya waktu lah ya, sejak tahun license saya untuk syariah itu 2014. Itu oke lah itunya gitu. Tapi lebih kepada konsep besarnya. Karena saya yakin ini titik awal Indonesia ini bisa dibilang concern terhadap syariah menurut saya ketika Presiden itu sudah ada Kementerian Keuangan itu ada wakil Menteri Keuangan Syariah gitu. Kalau saya ibaratkan ke teman-teman saya seperti itu. Karena apapun kebijakan itu ya harus up to down ya. Kalau sudah ada wakilnya di situ,
ya mungkin akan lebih jelas gitu Oke, kan. Investor itu sebetulnya kalau ini kan pilihan ya, gitu kan. Pilihan yang kemudian membuat menjadi transparan, akadnya jelas, terus penghitungan laba ruginya jelas di awal dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kepastian investasi itu sendiri sih, begitu. Sebenarnya perangkatnya udah banyak kok Mbak. Kita itu punya dalam MUI itu kita punya Dewan Syariah Nasional. Ada di setiap lembaga finansial syariah, baik itu lembaga perbankan, asuransi, termasuk juga koperasi syariah, ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Begitu, Dewan Pengawas Syariah ini harapannya, dan bukan harapannya lagi, diisi oleh orang-orang yang mengerti mengenai transaksi syariah, gitu secara finansial, dan juga mengerti mengenai latar belakang kesyariahan itu sendiri. Itu salah satu yang saya bahas di disertasi saya sih. Kami tunggu hasil disertasinya. Insya Allah, aduh, deg-degan dengan ini. Iya, mudah-mudahan hasil disertasinya bermanfaat, bisa dijadikan buku, bisa masuk dalam perpustakaan sini. Nanti aku juga mau ngasih buku. Oh iya, boleh. To share some books di sini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Iya. Thank you ya. Aku yang terima kasih. Kakak Nanda dan tim. udah diterima dengan sangat. Iya, sami-sami. Sudah ngobrolnya panjang, banyak, dan kita dapat banyak sekali hal baru dari diskursus ini. Mudah-mudahan diskursus semakin sukses. Orator juga didoakan ya. Iya, amin. Semoga sukses, semoga banyak memberikan kontribusi ya. Iya, maksimal positif kepada publik. Gitu, jadi hidup kita bermanfaat ya Mbak ya. Amin. Kayaknya sama deh, khairin nas anfa'uhum linnas ya. Iya. Oke. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa. Hasil karya salah satu tim orator. Ya, berupa ini hardcovernya, ini yang soft cover. Berupa fotografi. Jadi lebih ke visual ya.